Bayangkan, kamu dihina di depan banyak orang hanya karena dianggap kecil, remeh, tak punya apa-apa. Pernah gak kamu ngerasain, ketika jerih payahmu dilecehkan, seolah kerja kerasmu gak ada nilainya sama sekali? Itulah yang dialami seorang wanita muda. Diolok-olok karena berjualan online, dipandang sebelah mata seolah hidupnya tak punya masa depan. Tapi mereka tidak tahu, di balik setiap tetes keringatnya, ia sedang menanam sebuah kejutan besar. Dan malam itu, di sebuah reuni mewah penuh gengsi, rahasia itu akhirnya terungkap. Semua orang terdiam, mulut terkunci, ketika wanita yang dulu mereka hina, justru berdiri sebagai sponsor utama acara tersebut. Bagaimana mungkin sih, penjual kecil, bisa berdiri setinggi itu? Sebelum kita bongkar kisah penuh intrik ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan cerita dramatis berikutnya. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah kontrakan pinggir kota. Lampu kuning temaram, kardus bertumpuk, lakban yang menempel di ujung meja. Seorang wanita muda merapikan pesanan satu persatu. Tangannya cekatan, matanya lelah, tetapi hatinya tidak padam. Namanya Alia. Ia menjual pakaian rumahan secara daring. Bukan brand mahal, bukan butik berkilau. Hanya foto yang ia ambil di halaman sempit, hanya tulisan jujur yang ia kirimkan kepada pembeli yang sabar menunggu. Pernah gak kamu merasa seluruh dunia menatap rendah, seolah langkahmu tidak berarti? Begitu rasa yang menekan dada Alia setiap kali ia melewati pos ronda. Beberapa tetangga tertawa cekikikan saat paket lewat. Ada yang berbisik sinis, bilang hidupnya hanya berputar pada kardus bekas dan plastik kemasan. Padahal di balik tawa yang meremehkan, ia sedang mengejar sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata singkat. Harga diri, ketenangan, masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh ejekan. Pagi itu, kurir baru saja mengangkut 12 paket ketika ponsel Alia berdering. Notifikasi undangan masuk. Reuni sekolah. Hotel mewah di pusat kota. Musik live dan makan malam resmi. Gaun hitam dianjurkan. Alia terdiam cukup lama. Undangan itu seperti lembaran tipis yang beratnya tiba-tiba melebihi kardus paling besar di gudangnya. Nama-nama lama berputar di kepala. Wajah yang dulu tertawa saat ia tidak bisa membayar uang paket ekstrakurikuler. Sorot mata yang menilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu murahan. Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut bertemu, tetapi karena ada sesuatu yang masih menggumpal di dalam dirinya. Sesuatu yang belum ia keluarkan sejak lama. Siang menjelang. Alia berjalan ke pasar tekstil, mencari kain polos untuk stok baju harian. Di lorong sempit, ia berpapasan dengan dua perempuan yang pernah satu kelas dengannya. Mereka mengenakan tas mungil berlogo mencolok. Senyuman mereka manis, tetapi kata-kata yang meluncur membuat udara jadi getir. Mereka bilang jualan online itu pekerjaan yang tidak jelas. Mereka tertawa saat melihat tangan Alia yang lengket oleh lem stiker. Mereka berceloteh tentang liburan, konser, dan merek baru, sementara Alia hanya memeluk kain gulungan yang dibayar dari tabungan kecilnya. Alia pulang membawa senyap. Ia menutup pintu, bersandar sebentar, lalu kembali menyalakan komputer usang. Ada pesan dari pelanggan yang merajuk karena paket terlambat. Ada komplain ukuran tidak pas. Ada kabar baik juga. Seorang pembeli lama ingin memesan dalam jumlah besar untuk acara komunitas. Bibir Alia mengendur. Ia menarik napas panjang. Hidupnya selalu begini. Satu sisi panas, sisi lain dingin. Ia belajar menerima suhu yang berubah-ubah tanpa peringatan. Malam merayap. Di atas meja, undangan reuni tergeletak. Alia menatap tulisan berkilau pada amplopnya. Ia membayangkan ballroom hotel yang mengkilap, lantai marmer, chandelier, wangi parfum mahal, tawa yang meriah. Lalu bayangan lain menyusul. Dia berdiri di sana dengan gaun sederhana. Mungkin ada yang tertawa pelan. Mungkin ada yang bertanya dengan nada manis yang menusuk. Masih jualan online. Masih tinggal di kontrakan. Masih naik motor tua. Alia memejamkan mata. Dada terasa sesak, tetapi ada bara kecil yang menghangatkan.
Bara itu bukan kebencian. Bara itu adalah tekad. Ia menulis daftar semua barang yang harus selesai besok. Mengatur stok. Menghubungi penjahit. Menyusun rute kurir. Mengirimkan pesan maaf kepada pelanggan yang menunggu. Lalu ia mengetik sebuah kalimat di catatan telepon. Datang ke reuni bukan untuk membuktikan apa-apa. Datang agar luka lama tidak lagi menguasai langkah. Ia menyimpan catatan itu, lalu berdoa singkat. Setelah itu, ia tidur. Pagi berikutnya langit mendung. Alia bangun lebih awal. Ia menyapu lantai gudang kecil yang menempel di ruang tamu. Disusunnya kardus baru, disiapkannya label. Ponselnya berdering berkali-kali. Pesanan masuk. Notifikasi chat. Tawaran reseller. Semua seperti aliran sungai yang tidak pernah benar-benar tenang. Di tengah kerja, ibunya mengetuk pintu. Perempuan ramah dengan rambut beruban, membawa termos teh dan pisang goreng. Ibunya duduk, mengelus lengan anaknya pelan. Katanya, manusia boleh menilai dari tampilan, tetapi rezeki tidak pernah memandang pakaian. Alia tersenyum. Senyum yang menahan rasa haru yang hampir menetes. Siang datang dengan kabar yang merobek ketenangan. Telepon dari penjaga ruko tempat Alia menyewa gudang kecil di blok seberang. Suaranya panik. Katanya, pipa air di lantai atas jebol. Air mengalir deras sejak subuh dan baru ditemukan saat toko sebelah membuka pintu. Gudang Alia salah satu yang kebanjiran. Alia mematung. Ia berlari. Jantungnya menendang dari dalam. Di lorong ruko, lantai licin dan bau lembab menyengat. Pintu gudangnya setengah terbuka. Air menetes dari plafon, merembes ke tumpukan kardus. Alia masuk dengan langkah yang gemetar. Kardus yang kemarin ia susun rapi kini menggembung basah. Plastik pembungkus mengerut. Baju-baju yang belum difoto berbau apek. Nota pesanan melayang di air. Alia berjongkok, meraih satu potong pakaian yang warnanya mulai luntur. Di kepalanya, angka-angka berlari. Modal yang ia putar. Cicilan yang ia bayar. Uang muka kontrakan. Dana sekolah adik. Semua seperti angka yang tiba-tiba hilang dari buku catatan. Ibunya datang tak lama kemudian. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat mengangkat kardus yang berat. Orang-orang ruko mencoba membantu. Ada yang mengeringkan lantai. Ada yang memberikan karung untuk menyelamatkan sisa stok. Alia bekerja tanpa suara. Air mata tidak jatuh, tetapi lehernya panas. Di luar, langit seperti menahan hujan yang lebih besar. Di dalam, satu persatu baju diselamatkan, dikeringkan, dipisahkan. Ada yang masih bisa dijual. Ada yang harus direlakan. Sore itu Alia duduk di ambang pintu gudang yang lembab. Pakaian basah tergantung di mana-mana. Lantai penuh handuk yang menetes. Ia menatap tangannya yang keriput oleh air. Lalu ia membuka ponsel. Grup reuni ramai membahas dekorasi, sponsor, hadiah door prize. Seseorang menulis dengan ringan tentang perusahaan kosmetik yang mungkin mau mendukung. Seseorang lain bercanda soal dress code yang harus benar-benar elegan. Alia menelan ludah. Kepalanya berdenyut. Di saat seperti ini, ia bahkan tidak yakin mampu mengirim pesanan besok. Namun tepat saat matahari jatuh dan lampu ruko menyala, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nomor baru mengirim pesan panjang ke akun tokonya. Nada pesannya sopan dan terukur. Perwakilan sebuah komunitas wanita pekerja lepas ingin memesan seragam sederhana dalam jumlah besar untuk acara nasional. Mereka bukan mencari merek mahal. Mereka mencari penjual yang tahan uji dan sanggup menggarap dalam waktu singkat. Mereka mendengar tentang Alia dari pelanggan lama yang pernah ditolong saat kebanjiran paket akhir tahun. Alia membaca pelan. Matanya yang lelah menajam. Angkanya besar. Tenggatnya ketat. Ia menatap gudang yang berantakan. Ia menatap ibunya yang masih mengelap kardus. Dalam kepalanya, dua jalan terbentang. Menyerah karena banjir baru saja merusak stok. Atau berdiri, mengubah musibah menjadi pembuka pintu yang selama ini tertutup. Alia menutup mata sejenak.
Dada yang tadi sesak kini terisi udara baru. Ia mengetik balasan dengan kalimat yang tenang. Ia menyanggupi. Ia meminta pertemuan singkat malam ini untuk menyepakati ukuran, model, dan pembayaran muka. Malam itu, Alia dan ibunya duduk di meja makan yang dipenuhi catatan. Mereka menghitung bahan, mencari penjahit yang bisa lembur, merancang sistem pengiriman bertahap. Telepon berdering tanpa henti. Ada yang menolak. Ada yang siap membantu. Ada yang minta dibayar di muka. Ada yang percaya cukup dengan janji. Alia mencatat semuanya. Ia menutup pintu gudang, menyalakan kipas, dan menjemur pakaian yang masih bisa diselamatkan. Di sela-sela kesibukan, ia membuka lagi undangan reuni. Ia menggeser tanggal di kalender. Ia menuliskan satu kalimat baru di bawahnya. Datang dengan kepala tegak, bukan karena gaun paling mewah, tetapi karena kerja keras yang tidak dibeli oleh kata-kata. Beberapa hari berikutnya berubah menjadi lorong panjang tanpa ujung. Matahari terbit bersama suara mesin jahit. Sore berlalu bersama bunyi lakban menutup kardus. Malam jatuh bersama doa yang pelan tetapi padat. Ibunya sempat jatuh sakit karena kelelahan. Alia menanak bubur, menyuapkan sendok kecil-kecil, lalu kembali menghitung ukuran. Di setiap helaan napas, ia mendengar tawa yang dulu meremehkan. Di setiap tarikan kain, ia menyulam ulang harga diri yang pernah dicabik. Gudang yang sempat kebanjiran berubah menjadi ruang yang hangat oleh semangat. Kadang ia menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena lemah. Karena tubuh manusia memang punya cara sendiri untuk membuang beban. Seminggu menjelang reuni, pesanan komunitas itu hampir rampung. Pembayaran tahap pertama masuk. Alia menggunakan sebagian untuk mengganti stok yang rusak. Sebagian ia simpan. Sebagian ia pakai untuk membayar penjahit yang lembur. Lalu datang pesan kedua dari kontak yang sama. Mereka ingin menjadikan merek kecil Alia sebagai mitra resmi di beberapa acara selanjutnya. Bukan sekadar pembeli dan penjual. Mitra. Kata yang sederhana, tetapi bobotnya seperti batu yang menahan pintu agar tetap terbuka. Alia menutup ponsel. Kakinya lemas, tetapi senyumnya pecah. Ia memandang ibunya yang tertidur di kursi dengan selimut tipis. Rasa syukur berdenyut pelan. Di benaknya, gambar ballroom hotel kembali muncul. Namun bayangan itu tidak lagi menakutkan. Ia melihat meja panjang dengan papan nama sponsor. Ia tidak melihat dirinya berjalan dengan gaun mahal. Ia melihat logonya yang sederhana terpajang di antara lampu-lampu. Ia melihat dirinya berdiri sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti saat diremehkan. Malam itu Alia berdiri di depan cermin kecil. Ia merapikan rambut, mencoba gaun sederhana yang ia miliki sejak lama. Bukan satin, bukan rendah, hanya potongan polos yang jatuh rapi. Ia menatap pantulan matanya sendiri. Mata yang pernah redup kini kembali berkilat. Ia berlatih tersenyum. Senyum yang tidak menyombongkan, tetapi tidak lagi meminta izin untuk ada. Di luar, kota berdesir. Di dalam, jam dinding berdetak. Reuni tinggal beberapa hari. Banjir telah lewat, tetapi bekasnya masih terasa di telapak tangan. Pesanan besar hampir tuntas, tetapi jalannya masih panjang. Alia mematikan lampu, membiarkan kipas berputar di gudang yang kini bersih. Di ujung lorong, undangan reuni terpasang di pintu kulkas. Tinta emasnya memantulkan cahaya. Di atas semua itu, ada satu keputusan yang sudah ia simpan rapat-rapat. Keputusan yang akan mengubah malam reuni menjadi panggung yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan panggung untuk membalas caci maki. Bukan panggung untuk pamer. Panggung untuk berdiri dan berkata dengan tenang bahwa kerja keras tidak pernah salah alamat. Alia menarik napas panjang. Ia memejamkan mata. Dan ketika ia membukanya lagi, ia siap melangkah ke hari berikutnya. Hari itu akhirnya tiba. Malam reuni sekolah menengah digelar di ballroom hotel mewah dengan lampu kristal berkilauan. Di pelataran depan, mobil-mobil berderet rapi menurunkan tamu-tamu dengan pakaian glamor. Gaun berkilau, jas hitam yang disetrika rapi, dan parfum mahal memenuhi udara.
Tawa dan teriakan nostalgia terdengar dari berbagai sudut ruangan. Sementara itu di kamar kontrakan sederhana, Alia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Gaun polos berwarna lembut membungkus tubuhnya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya hanya dilapisi bedak tipis dan sedikit lipstik. Ia tahu dirinya tak akan secemerlang yang lain, namun malam ini ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kerja keras bertahun-tahun, luka yang berubah menjadi kekuatan, dan sebuah kejutan yang tidak pernah orang lain bayangkan. Ibunya berdiri di ambang pintu dengan tatapan lembut yang nyaris berlinang. "Kamu sudah cukup, Nak. Jangan takut, jangan ragu. Mereka boleh punya harta tapi kamu punya hati yang ditempa." Alia menggenggam tangan ibunya lalu melangkah keluar dengan senyum yang ditahan agar tetap tenang. Mobil online yang ia sewa melaju melewati jalan-jalan kota yang berkilau. Gedung tinggi, lampu jalan, dan deru kendaraan jadi saksi hatinya yang berdegup kencang. Ia menggenggam undangan reuni yang sudah lecek karena terlalu sering disentuh. Nama-nama lama berputar di kepalanya. Wajah teman-teman yang dulu tertawa saat ia jatuh, suara ejekan yang menempel hingga kini. Mobil berhenti di depan hotel bintang 5. Tamu-tamu turun dari mobil mewah, melirik sekilas lalu saling berbisik. Alia menarik napas panjang, menegakkan bahu, dan melangkah masuk. Ballroom hotel tampak megah. Meja bundar berisi hidangan mewah tersusun rapi, gelas kristal berkilauan, musik orkestra mengalun lembut. Lampu chandelier menggantung megah di tengah ruangan. Begitu Alia berjalan masuk, beberapa tatapan langsung terarah kepadanya. Ada senyum tipis, ada bisikan pelan, bahkan tawa kecil yang berusaha ditahan. Itu kan Alia. Masih jualan online-nya?" Suara seorang wanita bergaun merah terdengar jelas. "Aku dengar dia masih tinggal di kontrakan," sahut temannya sambil tertawa kecil. Alia mendengar semuanya. Ia tidak berhenti. Senyumnya tetap terpasang meski hatinya bergemuruh. Malam ini bukan untuk membalas dengan kata-kata. Malam ini hanya soal menunggu saat yang tepat. Acara dimulai dengan sambutan panitia. Seorang pria berjas hitam naik ke panggung, membicarakan tentang persahabatan masa sekolah dan pencapaian hidup. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Setelah itu panitia mengumumkan sponsor utama acara. "Malam ini, kita bersyukur sekali karena reuni ini disponsori oleh brand lokal yang sedang naik daun. Pemiliknya adalah alumni kita sendiri. Mari sambut brand pakaian Elara Wear." Ruangan mendadak hening. Nama itu belum banyak dikenal, tapi logo sederhana terpampang jelas di layar besar. Panitia melanjutkan dengan suara mantap. "Pendiri Elara Wear adalah Alia, teman kita." Sejenak semua mata mencari-cari sosok yang dimaksud. Alia berdiri dari kursinya di bagian belakang. Ruangan mendadak riuh dengan bisik-bisik tak percaya. Beberapa menutup mulut dengan tangan, beberapa hanya ternganga. Langkah Alia menuju panggung terasa berat tapi mantap. Musik orkestra seakan melambat, menegaskan tiap langkahnya. Tatapan-tatapan yang tadi meremehkan kini berubah menjadi terkejut, malu, bahkan iri. Alia menaiki tangga panggung. Senyumnya mengembang perlahan. Mikrofon diberikan kepadanya. Suaranya sempat bergetar tapi segera menjadi mantap. "Malam ini saya tidak datang untuk menunjukkan siapa saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kerja keras tidak pernah salah alamat. Tidak peduli siapa yang meremehkan." Ruangan hening. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik. Yang tersisa hanyalah keheningan berat. Keheningan yang membuat beberapa orang menunduk malu dengan kenangan ejekan mereka di masa lalu. Namun malam itu belum selesai. Sesuatu yang jauh lebih mengejutkan menanti Alia. Sebuah kejadian tragis yang akan mengubah jalannya sekali lagi. Suasana ballroom yang semula riuh kini berubah menjadi hening. Semua mata masih tertuju pada Alia yang berdiri di atas panggung dengan gaun sederhana dan senyum tenang. Kilatan kamera dari sudut ruangan menangkap momen itu, seolah ingin mengabadikan sebuah peristiwa yang tidak pernah orang sangka. Setelah kata-kata Alia menggema, panitia meminta dirinya duduk kembali. Musik orkestra perlahan mengalun lagi, namun suasana tidak lagi sama. Tatapan penuh rasa ingin tahu mengikuti setiap gerakan Alia. Beberapa teman lama berusaha menyapanya dengan canggung,
sebagian lainnya hanya menunduk, malu dengan cibiran yang pernah mereka lontarkan. Acara berlanjut dengan permainan kecil dan perkenalan pencapaian alumni. Ada yang kini menjadi pengacara, ada yang bekerja di luar negeri, ada pula yang membuka usaha kuliner. Namun perhatian hadirin selalu kembali pada sosok Alia. Mereka seolah menunggu, adakah kejutan lain yang akan ia perlihatkan. Hingga tiba giliran panitia mengumumkan pemenang door prize. Hadiah utama adalah perjalanan ke Bali untuk 2 orang. Suasana mendadak riuh lagi. Semua bersorak, menanti siapa yang akan beruntung. Ketika nama pemenang disebut, seorang wanita bergaun merah menyala berdiri. Dialah sosok yang sebelumnya mengejek Alia dengan lantang. Senyum lebarnya merekah. Ia berjalan penuh percaya diri ke depan ruangan untuk menerima hadiah. Namun tepat saat ia naik ke panggung, sebuah suara keras mengguncang ballroom. Dentuman berat, diikuti bunyi kaca pecah, membuat semua orang terperanjat. Lampu chandelier besar yang menggantung di tengah ballroom bergetar hebat, lalu tiba-tiba salah satu rantainya putus. Kristal berjatuhan menimpa meja di bawahnya. Teriakan panik terdengar dari berbagai sudut. Tamu-tamu berhamburan, sebagian berlari keluar, sebagian lagi menunduk melindungi kepala. Wanita bergaun merah itu terpaku di panggung, wajahnya pucat. Kristal pecah berhamburan hanya beberapa langkah dari tempat ia berdiri. Ia terisak, tubuhnya gemetar hebat. Panitia segera menariknya turun. Suasana kacau, para staf hotel berlari masuk untuk mengamankan keadaan. Alia berdiri mematung di sudut ruangan. Napasnya tercekat melihat kejadian itu. Semua orang panik, namun dalam hatinya ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Seolah alam semesta sedang memberi pesan, bahwa kesombongan bisa runtuh dalam sekejap. Setelah beberapa menit, keadaan mulai terkendali. Petugas hotel meminta semua tamu tetap tenang, memastikan tidak ada korban serius. Ballroom masih berantakan, pecahan kristal berserakan di lantai, namun acara diputuskan tetap dilanjutkan setelah area dibersihkan. Alia duduk kembali di kursinya. Ia merasa sorot mata semua orang kini semakin tajam, bukan lagi sekadar penasaran, melainkan penuh campuran rasa hormat dan takut. Malam reuni itu tidak lagi sekadar pertemuan penuh nostalgia. Malam itu berubah menjadi sebuah panggung kejutan, di mana gengsi dan arogansi luluh bersama pecahan kristal. Namun bagi Alia, kejutan sejati belumlah datang. Karena di balik peristiwa itu, ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya sejak awal acara. Seseorang yang kelak akan mengguncang hidupnya lebih hebat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ballroom yang semula gaduh kini perlahan kembali tenang. Pecahan kristal sudah dibersihkan, lampu pengganti dinyalakan, dan musik orkestra kembali mengalun walau tanpa semangat seperti sebelumnya. Para tamu mulai duduk lagi, meski bisik-bisik masih memenuhi udara. Malam reuni itu tidak lagi sama. Ada rasa gentar yang sulit hilang, seolah semua orang takut kejadian barusan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Alia duduk di kursinya dengan tenang. Sesekali ia menerima tatapan penasaran, bahkan beberapa teman lama memberanikan diri menghampiri untuk sekadar menyapa. Ada yang bertanya dengan suara kaku tentang usahanya. Ada yang pura-pura ramah padahal dulu termasuk orang yang paling sering meremehkan. Alia hanya tersenyum singkat, menjawab dengan seperlunya. Ia tidak datang untuk mengungkit masa lalu, cukup untuk berdiri tegak di hadapan mereka. Namun di antara keramaian itu, sebuah sorot mata menembus dirinya dari kejauhan. Tatapan yang membuat jantungnya bergetar, tatapan yang tidak asing sama sekali. Alia menoleh pelan dan hampir kehilangan napas. Di sisi lain ballroom, berdiri seorang pria tinggi berjas biru tua. Wajahnya tidak banyak berubah, hanya lebih dewasa, dengan garis tegas di rahang dan mata yang lebih dalam. Pria itu adalah Fadli, seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidupnya. Kenangan berkelebat cepat. Masa sekolah penuh canda tawa, janji-janji kecil di bawah pohon sekolah, dan juga perpisahan pahit ketika Fadli memilih pergi melanjutkan pendidikan ke luar negeri tanpa pernah benar-benar berpamitan. Alia mengira sosok itu telah hilang selamanya dari hidupnya, namun malam ini ia berdiri hanya beberapa langkah darinya. Fadli berjalan mendekat. Langkahnya tenang tapi mantap, membuat Alia tak sanggup mengalihkan pandangan. Beberapa tamu ikut memperhatikan, berbisik pelan seakan tahu ada sesuatu yang berbeda. Saat jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Fadli berhenti dan menatap Alia lekat-lekat. Sudah lama sekali. Aku hampir tidak percaya melihatmu di sini,
ucapnya dengan suara berat namun lembut. Alia terdiam. Bibirnya kaku, matanya berkedip menahan gejolak perasaan yang membuncah. Ada luka lama yang kembali terbuka, ada rindu yang tidak pernah benar-benar mati, dan ada amarah kecil karena kepergiannya yang dulu tanpa penjelasan. Fadli, akhirnya suara Alia pecah, lirih namun jelas. Seisi ruangan seolah mengecil. Denting gelas, musik orkestra, dan tawa dari sudut lain terdengar sayup-sayup. Yang tersisa hanyalah pertemuan dua pasang mata yang penuh sejarah. Fadli menarik kursi lalu duduk di hadapan Alia. Aku dengar namamu disebut sebagai pemilik Elara Wear. Jadi itu yang kamu lakukan selama ini? Kamu sudah sejauh ini, Alia. Ada nada bangga di suaranya, tapi bagi Alia itu seperti pisau bermata dua. Ia menahan diri agar tidak menumpahkan segalanya saat itu juga. Namun sebelum ia sempat menjawab, panitia kembali mengambil alih panggung untuk memulai sesi berikutnya. Lampu ballroom diredupkan, layar besar dinyalakan, dan tayangan video tentang pencapaian alumni diputar. Semua mata teralihkan, tapi bagi Alia, dunia malam itu hanya berisi satu hal, kembalinya sosok lama yang pernah meninggalkan luka mendalam. Apa yang diinginkan Fadli? Mengapa ia kembali tepat di malam ketika semua hal sudah berubah? Pertanyaan itu menghantui Alia, dan ia tahu jawabannya tidak akan mudah. Karena pertemuan ini bukan kebetulan. Video tentang pencapaian alumni berakhir dengan tepuk tangan, namun perhatian Alia tidak benar-benar kembali ke panggung. Jantungnya masih berdegup keras. Fadli, lelaki yang dulu menjadi bagian penting hidupnya, kini duduk hanya beberapa langkah darinya. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi, apalagi dalam suasana seperti ini. Ketika lampu ballroom kembali terang, Fadli menoleh padanya. Tatapannya dalam, seolah berusaha menembus tembok yang Alia bangun selama bertahun-tahun. Aku ingin bicara, tapi tidak di sini. Terlalu banyak mata yang memperhatikan, ucapnya lirih. Alia hanya menatapnya tanpa kata. Ada bagian dirinya yang ingin mendengar, ada juga yang ingin pergi sejauh mungkin. Namun sebelum ia bisa memutuskan, panitia kembali memanggil namanya. Kali ini untuk menerima plakat penghargaan sebagai sponsor utama. Alia berdiri, melangkah ke panggung sekali lagi. Ia menerima plakat itu dengan tenang, senyumnya tipis namun tegas. Tepuk tangan menggema. Di antara keramaian itu, Alia sempat melirik ke arah Fadli. Pria itu tidak bertepuk tangan, melainkan menatapnya dengan ekspresi penuh makna. Ada sesuatu yang belum terucap. Sesuatu yang seakan menunggu untuk dibongkar. Setelah acara makan malam, sebagian tamu beranjak ke halaman luar hotel untuk berfoto bersama. Alia berniat ikut, tapi langkahnya terhenti ketika Fadli mendekat. Alia, tolong beri aku waktu sebentar. Aku harus menjelaskan sesuatu yang dulu tidak sempat aku katakan. Alia terdiam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Mereka keluar dari ballroom, melewati lorong hotel yang sepi. Aroma karpet yang baru dibersihkan bercampur dengan suara denting gelas dari jauh. Fadli berhenti di dekat jendela besar yang menghadap kota, lalu menarik napas panjang. Aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu, ucapnya akhirnya. Waktu itu aku harus pergi karena ayahku sakit keras. Aku dipaksa ikut keluarga pindah ke luar negeri. Semua terjadi begitu cepat, aku tidak sempat menjelaskan. Dan sejak itu, aku tidak pernah berhenti menyesali. Kata-kata itu menghantam hati Alia. Bertahun-tahun ia menanggung luka karena merasa ditinggalkan tanpa alasan. Kini, mendengar penjelasan itu, perasaannya campur aduk. Ada sedikit lega, ada marah yang belum padam, ada juga rindu yang berusaha ia tolak. Aku bisa saja menulis, bisa menghubungi, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Itu salahku, lanjut Fadli dengan suara serak. Dan malam ini aku kembali bukan hanya untuk reuni. Aku datang karena aku dengar tentangmu. Tentang bagaimana kamu membangun Elara Wear dari nol. Aku bangga padamu, Alia. Sangat bangga. Alia menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Hening menguasai lorong itu. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara gaduh terdengar dari arah ballroom. Teriakan panik lagi-lagi mengguncang suasana.
Mereka berdua menoleh. Dari dalam ruangan, orang-orang berlarian keluar. Beberapa wajah pucat, beberapa menjerit. Seorang panitia tampak memanggil staf hotel dengan wajah panik. Alia menatap Fadli dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi lagi? Fadli menggenggam lengannya, tatapannya tegang. Kita harus kembali ke dalam. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Malam reuni yang semula penuh kejutan kini berubah menjadi misteri baru. Sesuatu sedang menunggu untuk terungkap, dan Alia sadar dirinya tidak bisa lagi menghindar dari arus yang semakin kuat menariknya masuk. Lorong hotel yang semula tenang mendadak dipenuhi langkah kaki dan teriakan. Alia dan Fadli bergegas kembali ke arah ballroom. Pintu besar yang tadi terbuka lebar kini dijaga panitia yang panik. Dari dalam terdengar suara kaca pecah, diikuti pekikan tamu. Saat mereka masuk, pemandangan mengejutkan tersaji. Salah satu meja jamuan roboh, gelas-gelas pecah berserakan, dan seorang pria tergeletak tak sadarkan diri di lantai marmer. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, sementara beberapa orang berusaha memberikan pertolongan. Ternyata pria itu adalah salah satu mantan ketua OSIS yang dulu sangat populer di sekolah. Dia tiba-tiba jatuh setelah minum, ujar seorang panitia dengan suara bergetar. Kami tidak tahu kenapa. Suasana kacau. Para tamu berlarian menjauh. Sebagian ada yang menangis ketakutan. Alia terpaku. Ingatannya langsung melompat pada insiden lampu chandelier yang nyaris menimpa tamu lain. Dua kejadian besar dalam satu malam terasa terlalu kebetulan. Petugas hotel datang membawa tandu. Mereka mengangkat pria itu keluar, meninggalkan ruangan yang kini penuh bisik-bisik ketakutan. Apa ini ulah seseorang? Atau hanya musibah beruntun? Tanya seorang wanita dengan wajah panik. Tidak ada jawaban. Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Tatapan tamu-tamu lain sesekali mengarah padanya, seolah menunggu komentar. Tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ia sadar, ada sesuatu yang lebih gelap sedang bermain di balik kemewahan reuni ini. Fadli berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras. Ini bukan kebetulan, katanya lirih, cukup untuk terdengar oleh Alia. Aku rasa seseorang memang menginginkan malam ini berantakan. Alia menoleh cepat. Maksudmu apa? Siapa yang mau melakukannya? Fadli tidak langsung menjawab. Ia menatap panggung. Tempat logo Lara Wear masih terpampang jelas di layar besar. Mungkin bukan siapa yang mau, tapi siapa yang akan diuntungkan. Kalimat itu membuat hati Alia bergetar. Untuk sesaat ia merasa seluruh pencapaiannya malam ini bisa saja berubah menjadi bumerang. Jika benar ada yang ingin menjatuhkan, nama Lara Wear bisa terseret di balik kekacauan ini. Panitia mencoba menenangkan tamu, namun sebagian memilih pulang lebih awal. Sisa acara terpaksa dipangkas. Reuni yang semula penuh gegap gempita kini menyisakan ketakutan yang menempel di udara. Alia kembali duduk, tangannya bergetar halus. Ia merasa seolah semua mata memperhatikannya, menunggu reaksi, menunggu langkah selanjutnya. Dalam hati ia tahu, kejadian malam ini baru permulaan. Ada rahasia yang jauh lebih besar, dan entah bagaimana, dirinya akan terlibat di dalamnya. Ballroom kini terasa dingin. Meskipun pendingin ruangan tetap bekerja, hawa ketegangan membuat napas terasa berat. Kursi-kursi kosong berserakan, sebagian tamu memilih pulang lebih awal, meninggalkan suasana yang janggal. Panitia berulang kali meminta maaf, namun wajah mereka sendiri pucat, jelas tidak mampu menyembunyikan rasa takut. Alia duduk diam, matanya menatap layar besar yang masih menampilkan logo Lara Wear. Sejak tadi pikirannya berputar. Dua insiden dalam satu malam, lampu gantung yang nyaris menimpa seseorang dan seorang tamu yang tiba-tiba ambruk setelah minum, terlalu sulit disebut kebetulan. Apalagi semua terjadi setelah namanya diumumkan sebagai sponsor utama. Fadli mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Alia, kamu sadar tidak, sejak awal ada yang mengamati setiap gerakanmu. Alia menoleh cepat. Apa maksudmu? Fadli tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeser pandangannya ke sudut ruangan. Alia mengikuti arah tatapannya.
Di sana berdiri seorang pria dengan jas abu-abu, wajahnya datar, tatapannya dingin, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi. Berbeda dengan tamu lain yang panik, pria itu justru terlihat tenang, terlalu tenang. Alia merasakan bulu kuduknya meremang. "Kamu mengenalnya?" "Tidak," jawab Fadli singkat. "Tapi aku yakin dia bukan sekadar tamu." Beberapa detik kemudian, pria itu mengangkat gelasnya lalu meneguk minuman dengan santai. Tatapannya sekilas bertemu dengan Alia. Senyum tipis melintas di wajahnya, senyum yang lebih mirip ejekan. Alia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut bercampur dengan firasat buruk. Ia tidak pernah terbayang bahwa malam reuni, yang seharusnya jadi panggung pembuktian, justru berubah menjadi medan ancaman. Panitia akhirnya memutuskan menutup acara lebih cepat. Para tamu dipersilakan meninggalkan ruangan dengan tertib. Satu persatu mereka keluar, sebagian dengan wajah cemas, sebagian masih berbisik tentang Alia. Ia bisa merasakan namanya bergulir di antara bisikan itu, seperti api kecil yang siap membesar. Di luar ballroom, Alia berdiri bersama Fadli. Angin malam berhembus dari pintu kaca hotel yang terbuka. Ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri, tapi bayangan pria berjas abu-abu tadi terus menempel di benaknya. "Alia," suara Fadli terdengar serius. "Aku rasa kamu harus lebih hati-hati. Aku tidak tahu siapa dia, tapi jelas dia punya tujuan tertentu. Dan aku takut, tujuan itu ada hubungannya denganmu." Alia menggenggam erat plakat penghargaan di tangannya. Rasanya berat, seolah beban baru menempel pada dirinya. Ia tahu, malam ini belum berakhir. Justru inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, setelah acara resmi ditutup, tamu-tamu berangsur meninggalkan hotel. Lobi yang tadi riuh kini hanya menyisakan bayangan lampu kristal yang redup. Alia berdiri di dekat pintu keluar, masih memegang plakat yang baru saja ia terima. Rasa bangga bercampur dengan kegelisahan yang kian menekan dadanya. Fadli berdiri di sampingnya, matanya tajam menyapu ruangan. "Dia masih di sini," katanya lirih. Alia ikut menoleh. Benar saja, pria berjas abu-abu itu berdiri tak jauh dari meja resepsionis. Tangannya dimasukkan ke saku, wajahnya datar tanpa emosi. Saat mata Alia bertemu dengannya, pria itu tersenyum tipis. Senyum itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang seakan berkata, "Aku tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui." Tanpa banyak kata, pria itu berjalan pelan menuju pintu samping hotel. Alia refleks ingin mengejarnya, namun Fadli lebih dulu menahan lengannya. "Jangan gegabah. Kita tidak tahu siapa dia." Namun rasa penasaran Alia lebih besar daripada ketakutannya. Ia melepaskan genggaman Fadli, lalu melangkah cepat mengikuti jejak pria itu. Lorong hotel sepi, hanya ada suara langkah sepatu yang bergema di lantai marmer. Pria itu tidak menoleh, seolah sengaja membiarkan dirinya diikuti. Alia mempercepat langkah. Begitu sampai di ujung lorong, pria itu berhenti. Ia menoleh perlahan, tatapannya menusuk. "Kamu tidak berubah, Alia," ucapnya dengan suara rendah. Nyaris berbisik. Alia terperangah. "Kamu, siapa sebenarnya?" Pria itu mendekat setapak demi setapak, membuat jarak di antara mereka semakin sempit. "Aku hanya seseorang yang tahu betul siapa yang harus jatuh agar orang lain bisa naik," katanya dingin. "Dan malam ini, hanyalah permulaan." Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berjalan pergi, menghilang di balik pintu darurat. Suara kakinya bergema menuruni tangga, lalu lenyap di telan sunyi. Alia berdiri mematung. Jantungnya berpacu tak terkendali. Kata-kata pria itu menggantung di kepalanya, meninggalkan tanda tanya besar. Apa maksudnya dengan, "Permalam ini hanyalah permulaan"? Siapa yang ingin dijatuhkan? Dan mengapa dirinya seolah menjadi pusat dari semua ini? Fadli menyusul, wajahnya serius. "Aku tidak suka ini, Alia. Kalau benar ada yang mengincarmu, kita harus mencari tahu siapa dia sebelum terlambat." Alia menunduk, jemarinya menggenggam erat plakat yang kini terasa semakin berat.
Malam reuni yang ia kira akan menjadi puncak pembuktian justru berubah menjadi awal misteri berbahaya. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, pertemuannya dengan pria berjas abu-abu itu baru membuka pintu pertama menuju rahasia yang jauh lebih kelam. Udara malam di luar hotel terasa semakin dingin. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya beberapa taksi yang menunggu di tepi. Alia berdiri di sisi pintu kaca, pikirannya masih berputar pada sosok pria berjas abu-abu. Kata-katanya terngiang jelas, seolah tertulis di dinding kepalanya. Malam ini hanyalah permulaan. Fadli berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Aku tidak suka cara dia menatapmu. Seakan dia sudah lama mengikutimu. Alia menoleh cepat. Mengikutiku? Maksudmu sejak kapan? Entahlah, jawab Fadli lirih. Tapi orang seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Dan dia tahu namamu. Itu artinya dia sudah mempelajari banyak hal tentangmu sebelum datang ke sini. Alia menggenggam plakat di tangannya, terasa semakin berat dari sebelumnya. Ia teringat kebanjiran gudang, pesanan besar yang datang tiba-tiba, hingga insiden di ballroom malam ini. Semua potongan itu mulai membentuk pola. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Saat mereka berjalan ke arah parkiran, sebuah amplop putih terjatuh di dekat kaki Alia. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang menjatuhkan. Amplop itu seolah sengaja diletakkan untuknya. Dengan hati-hati ia membungkuk, meraihnya, lalu membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan tegas. Berhenti sebelum semuanya diambil darimu. Reuni hanyalah panggung pertama. Alia merasakan darahnya berdesir dingin. Tangannya bergetar saat menunjukkan isi kertas itu pada Fadli. Pria itu mengerutkan kening, rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar ancaman, Alia. Ini peringatan. Dan orang ini jelas tahu tentang hidupmu lebih dalam daripada yang kita duga. Malam semakin larut. Alia dan Fadli akhirnya memutuskan pulang, namun ketenangan tidak pernah benar-benar kembali. Di dalam mobil, Alia menatap keluar jendela. Bayangan kota berkelebat, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Siapa sebenarnya yang ingin menjatuhkannya, dan kenapa Lara Wear seolah menjadi sasaran? Sesampainya di kontrakan, Alia menyalakan lampu. Ibunya sudah tertidur di kursi ruang tamu dengan selimut tipis. Alia menghampiri pelan, menutupkan selimut lebih rapat, lalu duduk di sampingnya. Hatinya terasa berat, ingin bercerita namun tak sanggup menambah beban ibunya. Dari balik jendela, angin malam meniup gorden tipis. Alia menatap kosong, plakat penghargaan diletakkannya di meja. Kilau emasnya kini terasa seperti bayangan. Sebab bersama plakat itu, datang pula ancaman yang bisa meruntuhkan semua yang ia bangun. Di luar sana, entah siapa, sedang menunggu langkah berikutnya. Fajar baru saja menyingsing ketika Alia terbangun oleh suara ponsel yang berdering tak henti. Matanya masih berat, tubuhnya letih, namun nada panggilan itu terasa mendesak. Ia meraih ponsel di samping bantal. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar panik. Mbak Alia, gudang Lara Wear kacau. Pintu samping terbuka paksa. Barang-barang berantakan, beberapa stok hilang. Alia sontak duduk tegak. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Dicuri. Kami belum tahu pasti. Tapi jelas ada yang masuk semalam. Suara itu terhenti sejenak. Lalu terdengar lirih. Sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Alia menutup telepon dengan tangan gemetar. Amplop misterius dari malam reuni terlintas kembali di kepalanya. Berhenti sebelum semuanya diambil darimu. Sekarang ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Ia segera bangun, berganti pakaian, lalu bergegas ke gudang. Fadli yang sudah menunggu di depan kontrakan menatap wajah Alia yang pucat. Aku sudah dengar kabarnya. Aku ikut denganmu. Gudang kecil itu berada di deretan ruko. Begitu sampai, Alia mendapati pintu samping benar-benar rusak. Bekas congkelan masih jelas terlihat. Di dalam, kardus-kardus terbalik, pakaian berserakan, dan beberapa rak kosong.
Karyawan yang datang lebih awal berdiri linglung, wajah mereka penuh ketakutan. Alia melangkah masuk, lututnya hampir lemas. Barang yang hilang bukan hanya stok biasa, melainkan pesanan besar untuk acara komunitas yang seharusnya dikirim minggu depan. Jika pesanan itu gagal dipenuhi, reputasi Lara Wear bisa runtuh dalam sekejap. Salah satu karyawan mendekat, suaranya pelan. "Mbak, sepertinya ada satu hal lagi. Komputer kasir hilang. Semua data pelanggan ada di sana." Alia terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Serangan ini bukan sekadar pencurian. Seseorang ingin menghancurkan dirinya dari akar terdalam, mengambil kepercayaan pelanggan, dan merusak nama yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Fadli menepuk bahunya, suaranya tegas. "Ini sudah jelas, Alia. Ada yang menargetkanmu secara langsung. Kita harus segera mencari tahu siapa dalangnya, sebelum segalanya benar-benar hilang." Alia menatap gudang yang berantakan, matanya berkilat meski penuh air. Rasa takut mulai berubah menjadi tekad. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, semua yang sudah ia bangun akan runtuh. Tapi jika ia bertahan, ia harus siap menghadapi perang yang lebih besar dari sekadar ejekan masa lalu. Dan perang itu baru saja dimulai. Pagi itu, gudang Lara Wear masih dipenuhi kekacauan. Kardus yang sobek, rak yang kosong, dan komputer yang raib menjadi bukti nyata bahwa serangan semalam bukan sekadar pencurian acak. Alia berdiri di tengah ruangan, napasnya pendek-pendek. Setiap detik yang berlalu membuat rasa cemas bercampur dengan amarah. Polisi akhirnya datang setelah laporan dibuat. Mereka memotret lokasi, mencatat detail, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. "Apakah ada yang sempat mengancam atau merasa dirugikan sebelum kejadian?" tanya seorang petugas. Alia teringat amplop putih dengan tulisan ancaman. Namun ia ragu untuk menyebutkannya. Jika benar ada dalang besar di balik semua ini, terlalu cepat membuka semuanya justru bisa membahayakan. Ia hanya menjawab singkat, "Tidak ada yang spesifik, tapi saya merasa ada yang ingin menjatuhkan usaha saya." Setelah polisi pergi, Fadli mengajaknya duduk di luar ruko. "Alia, kita tidak bisa menunggu. Dalangnya jelas ingin kamu ketakutan. Kita harus mulai mencari siapa di balik ini semua." Alia menunduk, jemarinya menggenggam erat plakat penghargaan yang ia bawa semalam. "Tapi dari mana kita mulai? Aku bahkan tidak tahu siapa musuhku." Fadli menarik napas panjang. "Aku sempat melihat sesuatu tadi malam. Pria berjas abu-abu itu keluar dari hotel, dan ada mobil yang menunggunya. Aku hafal sebagian nomor pelatnya." Alia menatapnya terkejut. "Kamu ingat?" "Ya," jawab Fadli mantap. "Aku punya kenalan di biro transportasi. Kita bisa coba lacak." Sore itu, Fadli menelpon seseorang. Suaranya rendah, penuh rahasia. Beberapa jam kemudian, ia kembali dengan kabar mengejutkan. Mobil itu milik sebuah perusahaan distribusi besar. Dan yang lebih mengejutkan, perusahaan itu adalah kompetitor langsung Lara Wear. Mereka menjual produk serupa, tapi baru berkembang beberapa bulan terakhir. Alia terdiam. Potongan puzzle mulai menyatu. Jadi ini bukan sekadar kebencian pribadi, ini tentang bisnis. Fadli mengangguk. "Mereka ingin menghapus Lara Wear dari pasar sebelum kamu semakin besar." Mata Alia berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena marah. Semua kerja kerasnya, setiap tetes keringat, setiap hinaan yang ia telan, kini dipertaruhkan. "Kalau begitu, aku tidak akan mundur. Aku akan cari tahu siapa yang memimpin semua ini. Dan aku akan melawan." Namun dalam hati kecilnya, Alia sadar bahwa perlawanan ini tidak akan mudah. Lawannya bukan hanya orang asing yang misterius, melainkan sebuah kekuatan besar yang siap menyingkirkannya dengan cara apapun. Dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Malam itu, suasana kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibunya sudah terlelap di kamar, sementara Alia duduk sendiri di meja ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Pikiran berputar tanpa henti. Ancaman, gudang yang dijarah, pria berjas abu-abu,
dan nama kompetitor baru yang disebut Fadli. Semua itu menyatu jadi satu lingkaran gelap yang menekan dadanya. Ponsel Alia bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Hanya ada satu kalimat. Jika ingin tahu siapa dalang di balik semua ini, datanglah ke kafe dekat stasiun jam 9 malam. Jangan bawa siapapun. Alia menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Ia sadar pesan itu bisa jadi jebakan, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia tidak bisa duduk diam sementara Lara Wear berada di ambang kehancuran. Beberapa menit kemudian, Fadli muncul di depan pintu kontrakan. Alia menunjukkan pesan itu padanya. "Aku harus pergi," katanya dengan suara mantap. Fadli langsung menggeleng. "Terlalu berisiko. Kalau ini perangkap, kamu bisa bahaya. Tapi kalau aku tidak datang, aku mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang menghancurkan semua ini," jawab Alia tegas. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, mereka sepakat. Alia tetap pergi, tapi Fadli akan mengikutinya dari jauh, memastikan ia tidak sendirian. Kafe kecil dekat stasiun malam itu tampak sepi. Lampu temara menerangi meja-meja kayu, aroma kopi bercampur dengan asap rokok tipis. Alia masuk dengan langkah hati-hati. Ia memilih duduk di pojok, matanya menyapu ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan jaket lusuh menghampiri. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Ia duduk tanpa izin, lalu berbisik, "Kamu Alia, pemilik Lara Wear?" Alia mengangguk hati-hati. "Ya, siapa kamu?" Pria itu mencondongkan tubuh, suaranya hampir tak terdengar. "Aku pernah bekerja di perusahaan yang kini jadi kompetitormu. Aku keluar karena aku tahu cara mereka bermain kotor. Dan aku tahu siapa yang berdiri di balik pria berjas abu-abu itu." Alia menahan napas. "Siapa?" Pria itu menatapnya lekat-lekat. "Seseorang dari masa lalumu. Seseorang yang punya dendam pribadi sekaligus keuntungan bisnis untuk menjatuhkanmu." Hening menelan meja kecil itu. Alia merasakan jantungnya hampir pecah. Siapa dari masa lalunya yang rela melakukan semua ini? Namun sebelum pria itu sempat menyebutkan nama, suara keras memecah malam. Dari luar kafe terdengar suara ban mobil mengerem mendadak, disusul teriakan orang-orang. Lampu kafe berkedip sesaat, lalu padam. Dalam kegelapan, pria tua itu mendekatkan mulutnya ke telinga Alia. "Hati-hati, dia lebih dekat daripada yang kamu kira." Dan seketika, kaca jendela kafe pecah dihantam batu besar. Kaca berhamburan ke lantai. Suara teriakan pengunjung kecil yang tersisa memenuhi ruangan. Alia refleks menunduk, melindungi wajahnya dengan tangan. Pria tua di depannya sigap menariknya ke bawah meja. Napas Alia memburu, tubuhnya gemetar. Dari luar kafe terdengar deru mesin mobil yang masih menyala, seolah menunggu. Suara langkah cepat mendekat, keras menghantam trotoar. Alia bisa merasakan hawa bahaya yang semakin pekat. "Jangan keluar lewat pintu depan," bisik pria tua itu. Suaranya serak namun tegas. "Ikuti aku, lewat pintu belakang." Mereka merangkak di antara pecahan kaca. Alia menoleh ke arah jendela. Dalam cahaya lampu jalan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sisi mobil. Tingginya hampir sama dengan pria berjas abu-abu yang ia lihat di hotel. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap ke arah kafe, seolah menunggu mangsa keluar. Alia menelan ludah, rasa takut menekan dadanya. Tapi ia memaksa diri untuk terus bergerak. Pintu belakang kafe berderit pelan saat didorong. Udara malam yang dingin langsung menyergap. Lorong sempit di belakang kafe gelap dan berbau lembab. Pria tua itu berjalan cepat. Alia mengikutinya dengan langkah gemetar. Namun sebelum mereka jauh, suara keras terdengar dari depan kafe. Kursi berjatuhan, pintu didobrak, lalu langkah berat menghantam lantai kayu. Mereka masuk. "Alia, cepat!" bisik pria tua itu sambil menarik tangannya. Mereka berlari menembus lorong gelap. Di ujungnya, samar-samar terlihat cahaya lampu jalan. Tapi saat mereka hampir keluar, sosok lain sudah berdiri menunggu. Pria berjas abu-abu,
dengan senyum tipis yang sama, kini berdiri di hadapan mereka. Sudah kuduga kamu akan mencari kebenaran, katanya dengan suara dingin. Matanya menatap Alia, bukan pada pria tua di sampingnya. Dan aku sudah bilang, ini baru permulaan. Alia membeku. Tubuhnya ingin berlari, tapi kakinya terkunci. Pria tua di sampingnya menegang. Pergi Alia. Lari sekarang. Namun sebelum Alia sempat melangkah, terdengar bunyi keras dari belakang lorong. Suara pintu besi ditendang. Mereka terjebak. Di tengah kegelapan lorong itu, Alia sadar, inilah malam ketika ancaman tidak lagi berupa kata-kata, melainkan nyata di depan mata. Lorong sempit itu seakan menutup rapat dari segala arah. Di depan berdiri pria berjas abu-abu dengan senyum tipis yang menusuk, di belakang terdengar suara pintu besi ditendang berulang kali. Hawa malam berubah jadi dingin menusuk, seakan menyerap habis semua keberanian Alia. Pria tua di sampingnya berbisik tergesa. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Kamu masih bisa selamat. Alia menoleh cepat. Tapi bagaimana denganmu? Pria itu menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku sudah tua. Mereka tidak mencari aku. Mereka mengincar kamu. Lari, Alia. Seketika pintu besi di belakang terbuka lebar. Dua pria bertubuh besar masuk dengan langkah menghentak. Sorot mata mereka tajam, wajahnya tanpa ekspresi. Lorong semakin sesak. Alia mundur selangkah, tubuhnya bergetar hebat. Pria berjas abu-abu melangkah maju perlahan. Aku hanya ingin satu hal, Alia. Menyaksikan bagaimana semua yang kamu bangun runtuh. Kamu bisa lari, kamu bisa sembunyi, tapi pada akhirnya Larawear akan jatuh. Kata-katanya dingin, menusuk telinga seperti belati. Alia menggenggam plakat penghargaan yang masih ia bawa sejak malam reuni, seakan benda itu menjadi satu-satunya pegangan. Tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara klakson mobil berulang kali, disusul teriakan keras. Alia, cepat ke sini. Itu suara Fadli. Pria tua mendorong bahu Alia dengan sisa tenaga. Pergi sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Alia berlari sekuat tenaga. Lorong yang sempit membuat napasnya sesak, namun teriakan dan langkah kaki yang mengejarnya memberi dorongan ekstra. Cahaya lampu jalan di ujung lorong tampak semakin dekat, semakin terang. Fadli membuka pintu mobil lebar-lebar. Cepat! Dengan sisa tenaga, Alia melompat masuk. Fadli segera menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang menembus jalan sempit. Dari kaca spion, Alia melihat pria berjas abu-abu berdiri di ujung lorong. Wajahnya masih dengan senyum dingin yang sama. Tangannya mengepal, bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang samar. Ini belum selesai. Alia terkulai di kursi penumpang. Napasnya terengah. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah ingin meledak keluar. Malam itu, ia sadar satu hal. Musuhnya bukan sekadar pesaing bisnis. Musuhnya adalah bayangan gelap yang siap menghancurkan bukan hanya Larawear, tapi juga dirinya. Dan pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Mobil melaju kencang menembus jalanan kota yang lengang. Lampu jalan berganti-ganti melewati kaca depan seperti garis-garis cahaya yang membelah kegelapan. Alia duduk terdiam di kursi penumpang, tubuhnya masih gemetar. Fadli sesekali melirik, khawatir melihat wajah pucatnya. Alia, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah namun tegas. Alia menelan ludah, suaranya nyaris bergetar. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan usahaku. Dia ingin menghancurkan aku, Fadli. Aku bisa melihatnya di matanya. Fadli mengepalkan setir lebih erat. Kalau begitu, kita tidak bisa lagi hanya bertahan. Kita harus mulai melawan. Tapi kita butuh rencana. Mobil akhirnya berhenti di depan kontrakan. Alia masuk dengan langkah lemah, tapi begitu melihat ibunya masih tidur pulas di kamar, ia menahan semua tangisnya. Ia tidak bisa menunjukkan betapa rapuh dirinya malam ini. Setelah menenangkan diri dengan segelas air, Alia duduk bersama Fadli di meja ruang tamu. Plakat penghargaan yang semalam terasa membanggakan kini hanya menjadi pengingat bahwa sejak malam reuni,
Hidupnya berubah total. Ada sesuatu yang pria tua di kafe itu hampir katakan sebelum semua kaca pecah. Alia bergumam. Katanya, dalangnya orang dari masa laluku. Aku tidak tahu siapa. Tapi kalau benar, berarti aku harus menggali lagi hubungan lama yang mungkin berhubungan dengan Elara Wea. Fadli menatapnya serius. Aku bisa bantu. Kita mulai dari mencari tahu siapa saja kompetitor yang baru muncul. Siapa pemiliknya? Siapa orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak? Dari situ mungkin kita akan menemukan benang merah. Alia mengangguk. Dan aku juga akan kumpulkan kembali semua bukti ancaman. Amplop putih itu, pesan singkat di ponsel, hingga kerusakan gudang. Aku tidak akan diam lagi. Malam semakin larut. Namun bukannya istirahat, Alia justru sibuk menulis di buku catatannya. Nama-nama yang terlintas di kepalanya ia tulis, termasuk mereka yang dulu pernah meremehkannya, bahkan menyakitinya. Tangannya bergetar, tapi matanya berkilat penuh tekad. Jika mereka ingin aku jatuh, aku akan buktikan aku bisa berdiri lebih tinggi, bisiknya pelan. Di luar jendela, angin malam bertiup membawa aroma hujan. Gelap terasa menekan, tapi di dalam dada Alia mulai tumbuh bara baru. Ia tahu musuhnya kuat, penuh tipu daya, dan tidak segan melukai. Tapi ia juga tahu, satu-satunya cara bertahan adalah melawan. Dan malam itu, di ruang tamu sederhana kontrakannya, Alia mulai merancang langkah balas dendam. Langkah yang bisa mengubah semua arah permainan. Pagi datang dengan cahaya redup. Hujan turun sejak subuh, menimbulkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Alia duduk di meja dengan secangkir kopi dingin yang bahkan belum disentuh. Di hadapannya terbuka buku catatan berisi coretan nama-nama dari masa lalu. Fadli baru saja kembali setelah bertemu kenalannya. Wajahnya serius, langkahnya berat. Ia duduk tanpa bicara sejenak, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map coklat. Aku berhasil dapatkan data dari perusahaan yang jadi kompetitormu, ucapnya akhirnya. Dan Alia, kamu harus siap mendengar ini. Alia menegakkan tubuh, jantungnya mulai berdegup kencang. Siapa? Fadli menatap matanya dalam-dalam. Pemiliknya bukan orang asing. Namanya sudah ada di catatan hidupmu sejak lama. Orang itu adalah Ratna. Alia terperanjat. Tangan yang menggenggam pulpen langsung terlepas. Nama itu menghantam pikirannya dengan keras. Ratna, teman dekatnya semasa sekolah, orang yang dulu selalu bersamanya sebelum semuanya berubah. Tidak mungkin, suara Alia bergetar. Ratna dulu sahabatku. Dia tahu semua perjuanganku, bahkan ikut membantuku pertama kali aku mulai jualan kecil-kecilan. Dia orang terakhir yang akan. Fadli memotong dengan nada tegas. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi fakta tidak bisa bohong. Semua dokumen perusahaan itu atas namanya. Dan pria berjas abu-abu yang kita lihat malam itu bekerja langsung di bawah Ratna. Alia terdiam lama. Kenangan deras berputar. Saat mereka duduk bersama di kantin sekolah, tertawa tentang masa depan. Saat Ratna menemaninya menangis karena diejek teman lain. Dan saat hubungan mereka retak, ketika Alia sibuk dengan dagangannya sementara Ratna sibuk mengejar lingkaran pergaulan yang lebih tinggi. Dia menyimpan dendam, gumam Alia, hampir tak terdengar. Fadli mengangguk pelan. Sepertinya iya. Dan bukan hanya dendam pribadi. Dia melihat kesempatan besar untuk menguasai pasar dengan cara menjatuhkanmu. Alia menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit menyayat dadanya lebih dalam daripada semua ancaman sebelumnya. Dikhianati musuh jelas menyakitkan, tapi dikhianati sahabat terasa jauh lebih kejam. Aku tidak pernah ingin melawannya. Aku hanya ingin membangun hidupku sendiri, bisiknya lirih. Fadli menyentuh bahunya, tatapannya penuh tekad. Kalau kamu terus diam, Alia, Ratna akan mengambil semua yang kamu punya. Kamu harus berdiri. Bukan hanya untuk Lara Wear, tapi juga untuk harga dirimu sendiri. Alia menurunkan tangannya. Matanya merah, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada bara yang menyala. Pengkhianatan itu memang menusuk,
tapi justru membuat hatinya semakin keras. Kalau Ratna yang memulai perang ini, kata Alia dengan suara bergetar namun mantap, aku yang akan mengakhirinya. Hujan belum reda ketika Alia menatap keluar jendela kontrakan. Tetes air yang menempel di kaca berkilau seperti sisa-sisa air mata yang tak henti mengalir dari masa lalu. Nama Ratna berputar di kepalanya, menabrak setiap dinding hatinya. Ratna, sahabat yang dulu ia percaya sepenuh hati. Sahabat yang dulu menepuk bahunya saat semua orang menertawakan dagangan kecilnya. Sahabat yang pernah berjanji akan berjalan bersama hingga mereka berdua sukses. Kini, justru nama itu muncul sebagai musuh yang ingin menghancurkannya. Alia membuka sebuah kotak kecil dari laci meja. Di dalamnya ada foto lama, dirinya bersama Ratna di depan sekolah dengan seragam putih abu-abu. Senyum mereka lebar, seolah dunia hanya milik berdua. Jari Alia bergetar saat menyentuh permukaan foto itu. Kenangan lama mulai merangsek masuk. Ia teringat saat mereka bersama-sama menjajakan kerajinan kecil di pasar malam. Saat Ratna meminjamkan uang sakunya untuk membeli bahan dagangan pertama Alia. Semua terlihat tulus. Tapi Alia juga tidak bisa melupakan hari ketika Ratna perlahan menjauh. Hari ketika Ratna memilih bergabung dengan kelompok teman kaya, meninggalkan Alia sendiri dengan tumpukan barang jualan. Rasa perih itu kini terasa segar kembali. Luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Fadli duduk di seberangnya, memperhatikan dengan cermat. Kamu masih menyimpan semuanya. Alia mengangguk pelan, suaranya hampir pecah. Aku tidak pernah membencinya, Fadli. Bahkan ketika dia menjauh, aku tetap menganggapnya teman. Tapi kalau benar dia sekarang jadi dalang di balik semua ini, itu berarti semua kebaikan dulu hanya topeng. Fadli meraih tangannya. Bisa jadi tidak sesederhana itu. Mungkin ada alasan yang belum kamu tahu. Tapi yang jelas, sekarang dia berdiri di sisi yang berlawanan. Dan kamu harus siap. Alia menatapnya, air matanya menetes tanpa ia sadari. Bagaimana aku bisa melawan orang yang dulu pernah aku sayangi seperti saudara sendiri? Fadli menjawab dengan suara berat. Dengan mengingat bahwa dia sudah lebih dulu mengkhianati kepercayaanmu. Alia, kadang musuh terbesar justru lahir dari orang yang paling dekat. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang mengetuk jendela. Alia memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu masuk sepenuhnya. Ia tahu luka ini tidak bisa ditutup dengan cepat. Tapi di balik luka, ada tekad yang mulai tumbuh. Perlahan, ia membuka matanya kembali. Tatapannya berbeda. Masih basah oleh air mata, tapi di dalamnya ada kilatan keberanian. Kalau Ratna ingin membuka luka lama, ucap Alia dengan suara lirih namun mantap, maka aku akan menjadikannya alasan untuk bangkit lebih kuat. Beberapa hari setelah hujan deras itu, Alia mulai menata kembali gudang kecilnya. Meski banyak stok hilang, ia memutuskan untuk tidak berhenti. Setiap helai pakaian yang masih tersisa ia lipat ulang, setiap kardus kosong ia isi lagi dengan semangat baru. Namun bayangan Ratna tidak pernah hilang dari pikirannya. Fadli datang membawa kabar baru. Ia meletakkan sebuah map tipis di meja kerja Alia. Aku mengikuti salah satu orang yang bekerja untuk perusahaan Ratna, katanya dengan nada serius. Dan aku menemukan sesuatu. Alia membuka map itu. Foto-foto hasil jepretan ponsel Fadli tergambar jelas. Ratna duduk di sebuah restoran mewah, ditemani oleh pria berjas abu-abu yang pernah mereka lihat di hotel. Tapi yang membuat Alia terhenyak adalah sosok lain di meja itu. Seorang pengusaha besar di bidang distribusi pakaian yang namanya sudah lama Alia kenal dari berita. Kenapa mereka bertemu? Alia berbisik, tangannya bergetar. Karena Ratna tidak bergerak sendiri, jawab Fadli. Dia mencari dukungan dari orang-orang berpengaruh. Kalau ini benar, maka serangan ke gudangmu hanya langkah awal. Mereka bisa memutus jalur distribusi, menyabotase mitra, bahkan merusak reputasi merekmu lewat cara yang licik. Alia menatap foto itu lama sekali. Ratna terlihat anggun dengan balutan blazer mahal, jauh berbeda dari gadis sederhana yang dulu duduk bersamanya di kantin sekolah.
Senyum Ratna di foto itu bukan senyum sahabat, melainkan senyum seseorang yang tahu dirinya punya kuasa. Aku tidak mengerti, Alia akhirnya berucap lirih. Mengapa dia memilih jalan ini? Kalau dia ingin sukses, kenapa harus dengan menghancurkan aku? Fadli menghela napas panjang. Karena terkadang, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahan melihat kita berdiri lebih tinggi dari mereka. Kata-kata itu menusuk Alia. Ia merasa sakit, tapi sekaligus marah. Ia tahu jika hanya diam, Ratna dan sekutunya akan melangkah semakin jauh. Malam itu, Alia menatap catatan usahanya. Nama pelanggan, mitra, dan komunitas yang sudah percaya padanya terdaftar rapi. Kalau mereka ingin mengambil semua ini dariku, bisiknya pada diri sendiri, maka aku akan melindunginya dengan segala cara. Hening malam menelan suaranya, tapi dalam dada Alia, sebuah tekad baru tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. Ia tahu langkah berikutnya adalah menyingkap rahasia Ratna lebih dalam, bahkan jika itu berarti membuka luka yang lebih menyakitkan. Malam itu sebuah acara bisnis besar digelar di ballroom hotel yang sama dengan reuni. Hanya saja kali ini suasana lebih formal, panggung megah, layar LED menampilkan nama-nama brand lokal yang sedang naik daun, dan puluhan pengusaha hadir dengan pakaian terbaik mereka. Alia datang dengan gaun hitam sederhana, langkahnya mantap meski jantungnya berdebar. Di panggung, panitia menyebut nama sponsor utama, perusahaan milik Ratna. Tepuk tangan bergemuruh. Dari kejauhan Alia melihat Ratna naik dengan anggun, senyumnya penuh kemenangan. Di sampingnya berdiri pria berjas abu-abu. Saat Ratna mulai berbicara, Alia merasakan amarah bercampur sakit yang menekan dadanya. Kata-kata Ratna terdengar manis, tentang semangat kebersamaan, dan mendukung pengusaha muda. Namun Alia tahu semua itu topeng. Ketika acara memasuki sesi perkenalan brand, tiba-tiba layar besar di belakang panggung bergetar. Tayangan berganti dengan cepat, menampilkan rekaman CCTV gudang Alia malam pencurian. Terlihat jelas pria berjas abu-abu memimpin sekelompok orang merusak pintu dan mengacak-acak isi gudang. Ruangan mendadak hening. Semua mata terpaku ke layar. Ratna menegang, wajahnya pucat, lalu menoleh tajam ke arah staf teknis. Tapi terlambat. Video kedua muncul, rekaman percakapan di restoran mewah. Suara Ratna terdengar jelas, hancurkan Lara Wear. Aku tidak ingin namanya lebih besar dariku. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Wajah-wajah para pengusaha berbalik menatap Ratna dengan tatapan tajam. Ratna mencoba tersenyum, tapi wajahnya gemetar. Itu fitnah. Semua ini rekayasa, suaranya meninggi, penuh panik. Alia berdiri dari kursinya. Dengan langkah tegas, ia berjalan ke depan ruangan. Semua orang memberi jalan. Lampu sorot mengikuti setiap langkahnya. Ia naik ke panggung, berdiri hanya beberapa langkah dari Ratna. Aku tidak ingin perang, suara Alia terdengar jelas, meski bergetar oleh emosi. Aku hanya ingin membangun hidupku dengan kerja keras. Tapi kamu, Ratna, sahabat yang dulu aku percaya, memilih menjatuhkanku. Air mata menggenang di mata Alia, namun tatapannya tajam. Dan malam ini, semua orang sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Ratna terdiam. Senyumnya lenyap. Sorot matanya berubah dari percaya diri menjadi kosong. Pria berjas abu-abu mencoba maju, namun para panitia dan pihak keamanan segera menahannya. Tepuk tangan bergemuruh, bukan untuk Ratna, melainkan untuk Alia. Suara itu menggema, memenuhi ruangan, membungkam setiap kebohongan yang pernah dibangun Ratna. Di tengah sorak-sorai itu, Alia menatap Ratna terakhir kali. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada kelegaan. Karena akhirnya topeng itu terlepas. Dan klimaks malam itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Lara Wear, tapi juga bagi dirinya yang akhirnya berdiri sepenuh hati tanpa bayangan masa lalu. Malam itu berakhir dengan kejatuhan Ratna. Para pengusaha yang tadinya memujanya kini berbalik arah. Nama besar yang coba ia bangun dengan cara licik runtuh hanya dalam hitungan menit. Pria berjas abu-abu dibawa pihak keamanan, sementara Ratna ditinggalkan sendiri di panggung yang sebelumnya menjadi singgasananya.
Alia turun dengan langkah perlahan. Plakat Elara Wear masih digenggamnya erat. Fadli menghampiri, wajahnya penuh bangga. Kamu berhasil, Alia. Bukan hanya mempertahankan usahamu, tapi juga membuktikan pada semua orang bahwa kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Alia menarik napas panjang. Rasa lega mengalir dalam dadanya, meski masih bercampur dengan pilu. Ia tidak pernah ingin berperang dengan Ratna, apalagi menghancurkannya. Tapi malam ini ia sadar, ada hal-hal dalam hidup yang memang harus ia hadapi meski melawan orang yang dulu pernah ia sayangi seperti saudara sendiri. Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal Ratna tersebar luas. Kontrak-kontrak kerjasama dibatalkan, para mitra mundur, dan perusahaan yang baru ia bangun runtuh sebelum sempat benar-benar berdiri kokoh. Sementara Elara Wear justru semakin dikenal, bukan hanya karena produknya, tapi juga karena kisah perjuangan pemiliknya yang tidak gentar menghadapi ancaman. Alia berdiri di gudang yang kini sudah diperbaiki. Kardus baru tersusun rapi, mesin jahit berdengung, para karyawan bekerja dengan senyum lega. Udara terasa lebih hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan perlahan terangkat. Di sisi lain, ibunya menghampiri sambil membawa teh hangat. Nak, aku bangga padamu. Semua orang boleh meremehkan, boleh mencoba menjatuhkan, tapi tidak ada yang bisa memadamkan cahaya dari hati yang jujur. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menatap keluar jendela, melihat sinar matahari pagi menembus tirai. Hidupnya tidak sempurna, jalannya penuh luka, tapi justru luka itulah yang mengajarinya untuk berdiri lebih kuat. Dan di lubuk hatinya, ia berjanji satu hal, Elara Wear tidak hanya akan menjadi usaha kecil. Ia akan menjadikannya bukti bahwa kerja keras dan ketulusan selalu lebih kuat daripada tipu daya dan pengkhianatan. Malam reuni yang penuh intrik sudah selesai. Tapi perjalanan Alia baru saja dimulai. Perjalanan seorang wanita yang berani melawan arus, berdiri melampaui masa lalu, dan menulis kisahnya sendiri dengan tangan yang pernah gemetar tapi kini kokoh tak tergoyahkan. Inilah bukti bahwa kerja keras dan ketulusan tidak pernah bisa dikalahkan oleh tipu daya dan pengkhianatan. Alia yang dulu dihina dan diremehkan, akhirnya berdiri tegak di hadapan semua orang, bahkan saat sahabat yang pernah ia percaya justru berbalik menjadi musuh. Hidup mengajarkan kita satu hal, kadang luka terdalam justru datang dari orang terdekat. Tapi luka itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menempa kita jadi lebih kuat. Jangan pernah takut diremehkan, jangan gentar saat dijatuhkan. Karena pada akhirnya, cahaya kebenaran akan selalu menang atas kegelapan.